Sekarang ini jujur saya baru bilangnya saya tuh baru mulai melukis apa itu tari Japit, apa itu topeng Betawi, itu pun Ini maksudnya? iya, ini dan ini saya melukisnya waktu saya ada di Auvers-sur-Oise di Perancis. Oh, malah di Perancis lukis. Iya, ini. Jadi mungkin dia lukisannya gejreng gitu loh. Tapi kalau kita di pesisir di tengah, kita lebih cenderung warna-warnanya itu soft. Batik juga kayak batik pucuk rebung dulu lebih mengarah ke warna kaki, lebih mengarah ke warna coklat-coklat kayak gini nih yang gua mau dipakai. Itu lebih itu gitu. Tapi itu enggak ngejreng kayak gitu. Makanya saya kalau waktu ke Museum Van Gogh, ke Louvre, harus ada isi buku dan pakai itu barcode, dia lihat kaget, bahkan sampai kita boleh nyetet di Louvre, nyetet di bawah museum itu boleh. Gitu, karena Are you artist? Okay, from Betawi. Itu saya selalu bawa itu gitu. halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaidi. Melalui Podcast Budaya ini diharapkan kita semua dapat mengenal dan juga meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Podcast Budaya ini, kepada Batik LMW dan juga Ivan Gunawan Kosmetik. Nah, seperti biasa, Podcast Budaya ini juga akan tayang di YouTube kami. Jadi silahkan jangan lupa untuk di-follow, subscribe, dan juga di-share. Untuk mengetahui tema-tema menarik di episode-episode berikutnya, silahkan cek di akun media sosial kita di @disbud_dki. Nah, Podcast Budaya kali ini berlangsung di Perpustakaan Jakarta, Gedung Ali Sadikin, tepatnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Sudah pernah ada yang kesini? Pasti ya. Oke, pada episode kali ini kita akan bicara mengenai estetika seni dalam lukisan Betawi. Wah, seru nih. Dan kita akan mengundang narasumber di bidangnya, yaitu ada Bang Iwan Aswan, seorang pelukis dan seniman Betawi, juga pernah menggelar pameran tunggal di Hotel Sunter dalam penyerahan penghargaan Iwan Aswan Pelukis Betawi oleh Bamus Betawi. Nah, beliau saat ini juga sedang mempersiapkan buku Iwan Aswan Pelukis Betawi Kebon Sirih. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Selamat datang. Makasih waktunya loh mau ngobrol-ngobrol sama kita. Iya, kita relax aja ya. Bener. Ini ya Sobat Budaya, silakan. Ini salah satu seniman pelukis lukisan Betawi. Saya tuh malah baru tahu loh Bang, bahwa ada pelukis Betawi gitu. Maksudnya emang beda ya kalau pelukis Betawi sama pelukis yang lain gitu, lukisan Betawinya apa gimana sih Bang? Ya sebenarnya gini ya, Po Jenap apa Po Maudy ini. Begini ya, Po Maudy ya. Kalau kita berbicara tentang lukisan itu kan tidak jauh dari apa yang namanya estetika ya. Iya. Terus juga sense of personal ya. Jadi rasa pribadi si senimannya itu sendiri. Mengenai lukisan, kalau untuk Betawi kita masih belum ada yang disebut orang mengatakan oh ini lukisan Betawi. Iya. Karena kalau kita lihat juga Betawi itu ada dua zona yang artinya pesisir, sentrum, dan juga pinggir Ombaden. Nah, tentunya kalau ada orang-orang senimannya di situ, apakah itu pelukis, pasti dia akan beda. Untuk apa? Untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan apa yang dia serap dari lingkungan alam sekitarnya yang kemudian dia ungkapkan kepada kanvas, itu akan beda dengan kita sebagai pelukis Betawi yang ada di tengah ya. Karena mungkin pada saat itu peradabannya kalau di tengah itu lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat yang sudah seperti teknologi ya. Terus juga misalkan kayak saya di Kebon Sirih bersinggungan dengan Jalan Jaksa yang begitu banyak turis-turis pada saat itu gitu. Terus juga ketika Sarinah jadi kita buru-buru naik tangga jalan. Hari-hari kita lihat kesibukan seperti itu. Dan saya melukisnya itu tidak ondel-ondel gitu loh. Iya. Tidak orang Betawi bererot kondangan gitu loh.
Terus penuh dinamika. Jadi saya mengekspresikan kalau melukis sekarang ini jujur saya baru bilangnya saya tuh baru mulai melukis apa itu tari Dapi, apa itu topeng Betawi, itu pun Ini maksudnya? iya. Ini saya melukisnya waktu saya ada di Auvers-sur-Oise di Prancis. Oh, malah di Prancis lukis. Iya, ini belum jadi. Jadi saya buat tari topeng Betawi dan lestari-latnya Hanbo. Oh iya, Ya. di belakangnya ya. Di belakangnya juga, ya. Oh begitu. Dan ini juga andaikan Vincent van Gogh orang Betawi. Jadi saya melukisnya juga di Auvers waktu itu. Padahal saya juga ke Amsterdam ya tahun 2019. Jadi saya ke museumnya gitu. Dan ini saya berdasarkan imajinasi aja. Judulnya Bang Vincent. Bang Vincent gitu. Pada Vincent van Gogh. Itu Vincent van Gogh. Karena kecenderungan saya zaman saya kuliah, dua dosen saya seperti Pak Nasar dan Pak Sri Adi Sudarsono, dia menceritakan militansi dari seorang pelukis yang bernama Van Gogh. Nah, kemudian saya menyerap itu dan saya juga sering melukis di luar gitu. Jadi di tempat saya tuh di Kebun Siri kita memang jarang ya melihat Anjidor gitu. Ya ini jujur aja, ini kan suatu beberapa jujuran atau coklat gitu ya. Mungkin kalau pada saat-saat tahun baru Cina itu baru mereka dulu tahun 63-70 suka keliling gitu. Oh kita tahu, oh ini cokek, ini gambang tromong gitu loh. Iya. Jadi ketika saya harus mengekspresikan itu, saya harus pergi ke tempat misalkan ke Dadap, ke daerah cokeknya gitu. Waktu itu dengan Babe Ridwan Saidi, saya melihat baru saya bisa ungkapkan itu. Ya karena memang karya-karya dari seniman pelukis itu biasanya lekat sekali dengan lingkungan terdekat. Betul, ya, betul. Apa yang dirasakan, Iya, emosionalnya benar, gitu ya. Tapi dengan Bang Aswan melukis Vincent van Gogh dengan judulnya Bang Vincent tuh rasa Betawinya tuh jadi terasa sekali di sini walaupun mungkin kalau secara lukisan ya kan saya kurang paham ya, mungkin tekniknya ya umum dan sebagainya. Yang menarik ini Bang Iwan, jadi dari dulu sudah menekuni lukisan gitu. Tadi sempat bilang dosen, berarti emang sekolahnya, kuliahnya ngambil jurusan lukis. Saya ambil jurusan lukis di IKJ. Saya mulai menggambar itu dari SD ya. SD saya di Wahid Hasim, Asam Lama itu. Saya dari kecil sudah suka ngegambar gitu. Tapi saya memulai melukis dengan cat minyak itu tahun 74 ketika saya kelas 2 SMA pada saat itu. Oke, jadi waktu itu kan soalnya gini, mungkin ada persepsi yang mengatakan nih kalau misalnya Betawi mah ya kalau seniman Gambang Kromong gitu misalnya ya kan, musisi gitu atau pesilat misalnya. Atau misalnya kalau Gambang Kromong apalagi ya mungkin akademisi gitu ya. Nah, kalau pelukis nih waktu itu emang suatu hal yang umum juga kah bahwa dari anak daerah nih, anak Kebon Sirih gini ada yang menjadi pelukis tuh sesuatu hal yang umum atau gimana tuh? Sebenarnya nggak umum ya. Iya. Walaupun saya punya encing itu juga salah satunya outcrack ya sebagai sineas ya, sinema tuh. Sebagai kameramen ya. Bahasanya masih Belanda banget nih Jadi juga waktu itu dengan Nawawi Ismail ya edit. Kita akrab. Nah, waktu itu saya memang mau jadi pelukis. Karena orang Betawi itu menabuhkan benda-benda hidup. Kita nggak dibolehin sama orang tua. Nggak boleh. Karena melukis orang itu tidak boleh. Iya. Nanti di sananya tuh dia minta ta'aruf katanya gitu. Sebagai anak pada saat itu yang karena memang pada masa 76, 77 zaman kita dulu kan Jakarta itu diserbu dengan namanya Flower Generation, mungkin pernah tahu ya. Oh pernah juga ya kita Jakarta tahun segitu. Jadi saya pernah ngerasain, terus kita pakai Levi's. Ya pokoknya trendy lah di Jalan Sabang tuh. Serikat tetep tuh, waduh luar biasa lah pada saat itu. Jadi saya tuh bertanya ya, sama emak saya nih, saya bilang, "Mak, kalau orang nggak boleh melukis, Wandi kan pengen jadi pelukis nih." Gitu. Karena bapak saya tuh didikannya Belanda, dia tuh isi going aja. Tapi kan emak saya tuh
di Kuitang didikannya itu kan madrasah nih dia, kan gitu. Terus saya bilang, Mak itu gimana Mak? Itu digambar ada buruk. Nah, itu badannya separuh kuda, terus separuh laki perempuan pakai sayap tuh gimana? Itu saya nggak bisa jawab. Dia bilang udah deh, lu masuk seni rupa terserah dia mau jadi apa gitu Pak. Jadi yaudah saya langsung masuk seni rupa. Mungkin karena Bapak ini ya banyak pemikiran Belanda jadi lebih luas kali ya. Ya, mungkin jadi nggak gitu, terlalu ya. itu ya. Ya. Nah, ketika menjadi pelukis itu waktu itu pernah kepikiran nggak bahwa ini akan membawa lukisan Betawi gitu, bahwa ada unsur-unsur budaya, atau sebenarnya waktu itu ya pokoknya mau gambar aja, mau ngelukis aja? Oh, saya nggak ada kepikiran itu. Jadi saya memang melukis, apalagi kan rumah saya itu dekat Jalan Jaksa. Pada saat itu saya taruh semacam leaflet, saya masukin tuh di gesos. Misalkan 100 meter interior hostel, ada tempat yang namanya galeri ini. Nah kebanyakan saat saya dibeli itu. Sama-sama orang Belanda, Perancis, Korea, banyak tuh yang begitu pada beli. Gitu. Banyak bule ya waktu itu ya? Iya, banyak yang beli. Nah di situ saya bisa kumpulin duit, bisa kuliah tuh di LPKJ. Dulu saya pernah daftar di ASRI sama di ITB, nggak dikasih sama orang tua ya kan, karena pada saat itu hubungan masyarakat itu kan sangat luar biasa ya, kenakalan remajanya. Ya saya ditunjukin, ya udah lo masuk LPKJ aja. Dekat sini. Nah, saya masuk yang deket-deket lah, yang jalan kaki sampai gitu. Gitu saya masuk LPKJ, yang kemudian jadi di KJ gitu. Nah saya melukis, saya tambahin ya, tidak ada kepikiran. Jadi tahun 85, setelah saya 5 tahun melukis nih, kemudian Pak Nasar dosen saya bilang, kamu udah boleh pameran di luar. Terus Sri Hadi juga, maksudnya di kampus aja. Oh iya. Boleh iya. tuh. Di Balai Budaya di mana? Gitu ya. Nggak kayak sekarang kan. Kalau saya lihat nih Mama bukan a priori ya, baru bisa coret-coret jadi bisa pameran coba kayak gitu. Dulu kan kita harus ada pertanggungan jawab karya sebenarnya. Nah waktu itu dibuka oleh Ibu Suprapti Suprakto. Oh iya. Ya istrinya Gubernur. Dan dia Pak Prapto. Dan juga sama mantan KSAU Sri Mulyono Herlambang. Mereka tuh bertanya, Iwan, setelah ini Iwan tuh mau apa sih? Saya jawab, saya nggak mau apa-apa Bu. Saya mau jadi pelukis saja gitu. Nggak ada kepikiran tuh kita nih ya. Bu, saya nih mau begini sponsori itu nggak ada. Saya berkarya aja. Begitu juga waktu saya jadi ketua juri untuk bekerja sama dengan Departemen Kehutanan ya tahun 97. Saya dipanggil oleh Gubernur Suryadi Sudirja, saya dipanggil. Oke Iwan, langsung saya terima untuk jadi dewan juri. Itu ditanya juga apa kira-kira yang bisa kita lakukan ini. Gak apa, saya mau jadi pelukis saja. Kita tuh gak kepikir gitu. Mau dia misalkan, saya mau ini, mau itu, saya gak kepikir. Gambar aja. Gambar aja, lukis aja. Saya masuk ke Kali Pasir, saya lukis itu kumuhnya Kali Pasir. Saya masuk ke mana, ke Manggarai itu ada lukisan itu saya lukis langsung. Situasi kota ya, nyekets juga kayak gitu. Memang kita dibiasakan dekat segitiga Senen, bioskop Menteng, Megaria gitu loh. Linda Tivers, Museum Gajah, Museum Bahari, kita sudah berapa kita nyekets. Terus begitu kerjaan kita gitu loh, nggak kepikir apa sih mau bangun ini Betawi gitu, karena kita merasa di tengah gitu ya, merasa bukan berarti kita tidak hirau dengan kesenian itu gitu. Tapi kalau sebagai bahwa tadi kan ngobrol soal estetika gitu kan ya, bahwa lukisan sebagai media gitu kan, Bang, dari nilai seni ini, Bang Iwan bisa memanfaatkan ini kan gitu untuk misalnya mempertahankan nilai Betawi, let's say seperti ini deh gitu, ada penari topengnya, terus ketika ini di luar negeri kan orang-orang jadi pasti akan wah menarik ya ini apa ya gitu. Itu gimana menurut Bang Iwan? Jadi gini ya, saya bertemu dengan almarhum Ridwan Saidi itu pada 2012. Kebetulan ada pamerannya salah satu sastrawan Betawi yang bernama Muhammad Bakir. Nah Muhammad Bakir itu dia mengilustrasikan, dia sekitar tahun 1902 gitu ya, mengilustrasikan dalam bukunya itu tidak dalam bentuk orang, tapi dalam bentuk wayang. Karena tabu itu tadi di Betawi gitu. Nah saya ketemu dengan Mbak Ridwan Saidi, terjadilah kita komunikasi intens dan kita berbicara tentang apa itu seni rupa dan seni lukis Betawi.
yang memang belum ada. Kalau misalkan ada seseorang melukis orang Betawi dalam bentuk-bentuk dekoratif ya, lempeng-lempeng gitu, terus warnanya ngejreng, itu mungkin suasana di tempatnya dia dulu memang teduh, ya, terus selalu gelap gitu ya, terus orang Betawi kalau kondangan berendang gitu, karena mungkin tempatnya betik dulu ya. Enggak, ini kita bicara ya artinya. Jadi berendang aku jatuh. Dari media lukis itu kita jadi bisa menangkap apa yang Nah itu. Ya. Nah, jadi mungkin dia lukisannya gejreng gitu. Tapi kalau kita di pesisir di tengah, kita lebih cenderung warna-warnanya itu soft. Batik juga kayak batik pucuk rebung dulu lebih mengarah ke warna kaki, lebih mengarah ke warna coklat-coklat kayak gini nih yang gua mau dipakai. Itu lebih itu gitu. Tapi itu enggak ngejreng kayak gitu. Nah kemudian kita menggalinya tuh mulai dari litografi yang ada, yang dari karya-karya litografi para pengelana Portugis, terus juga Belanda, terus juga Spanyol. Nah di situ saya melihat ada satu litografi karya Harvey Aldoang ya. Jadi dia menggambarkan seorang perempuan Betawi yang mandi di Ciliwung. Ya. Nah kemudian juga seorang perempuan Betawi sedang memakai kelom dan payung. Kemudian saya kasih nama itu Nyai. Nah Nyai Betawi saya sebut, Nyai ini tidak konotasinya jelek gitu loh. Iya. Ya kan ada yang mengatakan kalau Nyai itu simpenan gitu. Ya kalau zaman dulu ya pada zaman penjajahan ya atau kolonial. Nyai itu adalah sebutan kepada perempuan pribumi yang dianggap sebagai selir gitu ya, atau diangkat menjadi ya sebagai teman-teman atau dianggap teman tidur misalkan kayak gitu. Iya, pendampingnya gitu. Padahal sebetulnya Nyai itu dinikahi betul. Secara walaupun itu dia nikah. Bahkan kalau ketika para amtenar itu atau juraganya pergi, dia punya anak, dia diberikan hak waris. Itu banyak yang seperti itu sebetulnya. Nah, dari itu saya pengen menyampaikan message ya, bahwa nggak begini loh, gitu loh. Nggak seperti apa yang diduga Nyai itu adalah sebagai kendak ya, kalau katanya gitu, atau sebagai apa tuh enggak gitu. Tapi dia sebagai perempuan bukan hanya pelampiasan seksual, tapi dia juga sebagai istri yang sah dalam kaitan agama walaupun tidak tertulis gitu. Dia dihargai sebagai manusia gitu. Ya, jadi media lukisan ini juga dapat menyampaikan pesan-pesan sosialnya ya. Sosial. Disampaikan apa gitu. Betul, ya. Ya makanya saya menggambarkan Nyai Betawi itu, saya gambarkan dia memakai sarung Bugis, terus dia juga memakai baju itu dari bludru dengan emas, dan kerebongan kainnya itu batik. Menarik gitu, masih ada atau lukisannya itu bisa? Lukisannya sekarang ada di Dinas Kebudayaan. Di Dinas Kebudayaan ada di pameran di sana ya. Terus saya juga melukis tentang Pangeran Jayakarta waktu itu bertemu dengan Van Inhofe. Ya kan? Dalam adegan apa nih kegiatan? Saya melukis dalam aliran realis gitu ya. Kalau ini kan saya lebih mengarah kepada ekspresionis ya. Nah, seperti itu. Berarti beberapa aliran bisa ya Pak? Ya, saya juga abstrak juga. Saya kirimin data itu yang ada di museum, ada satu di BMB Museum Munchen abstrak, terus satu lagi ada di Museum Sedurupan dan Keramik. Terus juga respon saya terhadap anak STM demo sekarang saya serahkan di Museum Betawi. Nah, di Museum Betawi, jadi beberapa karya Bapak tersebar di beberapa tempat juga ya Pak ya, bisa dinikmati secara. Iya, Pak. Pada waktu itu Bapak ada mengenal juga beberapa pelukis lukisan Betawi juga masih Pak, atau hanya dari Bapak aja? Mengenai untuk pelukis dari Betawi itu hanya Bapak aja atau Bapak juga punya teman-teman yang asli-asli dari orang Betawi? Ya jadi ya, ada ya beberapa teman-teman dari Betawi dan saya tahu itu pelukis Betawi. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak akan mengatakan saya pelukis Betawi kalau saya tidak dapat yang dari Bamus Betawi itu. Tiba-tiba saya dinisbatkan sebagai pelukis Betawi. Itu tahun berapa ya Pak? 2019 ya, sebelum pandemi. Itu saya tidak pernah tahu tuh ada orang cari saya ketemu, oh ya saya terima aja kayak gitu. Tapi menerima artinya memang berarti setuju dong Pak bahwa
Bapak dianggap sebagai pelukis Betawi memang iya. Mana kan emang tidak. Karena paling tidak kesadaran ruh, Iya. spirit bahwa kita adalah orang Betawi dan itu selalu ada. Kayak gitu. Makanya saya kalau waktu ke Museum Van Gogh, ke Louvre, harus ada isi buku dan pakai itu barcode, dia lihat kaget. Bahkan sampai kita boleh nyetet di Louvre, nyetet di bawah museum itu boleh. Gitu, karena Are you artist? Oke, from Betawi. Itu saya selalu bawa itu gitu. Gitu, kayak gitu. nah, Jadi di Dresden juga gitu. Jadi tetap kan Betawi itu adalah spirit, ya. Jadi dia punya gen sendiri, bukan dari hasil campur-campur berdasarkan buku dari Wolny Tandamira yang sedang menyelidiki gen Betawi. Tidak ada campuran dari ini terus jadi Betawi enggak. Dia ada sendiri genetiknya. Gitu. Nah, si spirit Betawi itu yang ada di jadi tadi Bapak, tadi Abang nih jadi. Soalnya kalau dengerin dia cerita, wah udah panjang lebar nih, ini pasti perjalanannya sudah panjang. Dari Bang Iwan sendiri, spirit-spirit itu tertuang dalam apa? Kan kalau ini kan hanya perwakilan aja. Tadi kan Abang juga pernah cerita bahwa Nyai itu sebagai pesan-pesan yang ingin disampaikan dari sosok tersebut. Nah, spirit-spirit Betawi itu apa ya? Mendorong Bang Iwan dalam karya apa aja gitu? Ya, artinya dalam spirit Betawi ini adalah message menyampaikan kepada satu masyarakat. Kadang-kadang apalagi masyarakat kita heterogen ya. Iya, Terus macam-macam. orang sering melihat menyebutkan Betawi sih cuman ini. Oh Betawi sih ini. Nah itu tugas kita menyampaikan bahwa ini loh Betawi. Jadi nggak bisa, dia punya nilai kesatuan sebenarnya. Apapun kawasannya tapi spirit Betawi itu harus ada. Nah itu saya melalui karya-karya. Baik itu dengan karya-karya alternatif jewelry saya bikin ya. Waktu saya harus bertahan ada COVID-19 terus saya buat. Saya juga buat tas-tas kulit gitu ya. Terus juga saya bikin lukisan-lukisan kecil kayak gitu. Banyak bertebaran. Sudah bisa. Yang penting saya harus bertahan hidup dan saya harus jelaskan bahwa kepada masyarakat Betawi itu sudah melintas lebih dari 1 milenial. Apalagi kalau diungkit ada manusia yang bernama Proto Betawi. Manusia Betawi yang sudah keluar dari Goa berdasarkan catatan Karen sekitar 9.000 tahun yang lalu yang tinggalnya di River Basin. Yang kita lihat ini River Basin, Ciliwung. Goanya itu ada yang sekarang di Masjid Istiqlal. Ya kalau kita mau lebih jauh lagi gitu. Tapi kembali lagi saya ciutkan sebagai pelukis, saya selalu mengaktualkan spirit-spirit Betawi itu walaupun di karya-karya abstrak, karya-karya realis atau karya-karya sketsa atau saya melukis tentang kumuhnya bantaran kali Manggarai pada saat itu. Ya, jadi ketika 17 Agustus saya datang tahun 2006-2007 di satu perkampungan di Manggarai, bendera merah itu berkibar, tapi orang masih mandi tuti kakus di situ. Jadi saya memotret itu dan kemudian sini masih banjir, saya melukis itu gitu. Saya selalu melukis pada objek langsung, di rumah baru saya selesaikan. Seperti itu. Oke. Pak, ini menarik deh. Kan tadi waktu di awal bilangnya pokoknya ingin gambar aja. Pokoknya ingin melukis gitu kan. Karena memang itu passionnya gitu ya, inginnya seperti itu. Nggak kepikiran tuh kepengen sponsorin atau apa gitu ya. Tapi dari yang tadi Pak Iwan cerita kan, menggambar lukisan ini dengan pemikiran ini kita udah merdeka, bendera merah putih berkibar, ini situasi masih seperti ini gitu ya. Nah, dalam setiap karya-karya yang dituangkan sama Bang Iwan, misalnya kayak penari ini, Mbak Iwan, ada harapan-harapan apa sih ketika menggambar itu gitu? Ya banyak ya, di samping ada pesan harapan yang kita ingin sampaikan, bagaimana dalam rentang waktu kita hidup ya di alam yang merdeka ya. Terus karena saya suka tinglingan, ngayap, bukan di Betawi aja gitu ya. Di Jakarta kita masih bisa enak gitu ya. Apalagi sekarang boleh bangga lah dengan monorail apa segala macam. Tapi kalau kita ke daerah, kadang-kadang kita sebagai seniman itu tersayang. Misalkan di sini duit 1.000 perak gak ada artinya, di sana masih ada arti misalkan kayak gitu. Nah dalam hal itu yang memacu jiwa saya sebagai manusia, sebagai pelukis terketuk dan itu selalu saya seperti itu. Jadi saya mengharapkan bahwa karya ini bisa
sebagai narasi simbolik kepada para pengamat untuk ditangkap, ya, untuk ditangkap dan menjadi pesan, kemudian dikristalkan oleh mereka. Oh ya, memang ini harus sejahtera. Iya. Jadi sama waktu saya pameran yang paling berkesan yang saya rasakan 2016 waktu itu Pak Anies Baswedan, ini mah bukan kampanye ya. Pak Anies Baswedan waktu itu jadi calon gubernur. Saya pameran Babe Ridwan Saidi, udah jelas dia Betawi kan, pidato kebudayaan. Almarhum Yasin Burhan juga, dia pernah di Konservatoire Paris, dia orang Betawi juga, undang dia main selonya kan gitu. Saya pameran, ternyata dibuka oleh Mpok Silviana Murni, Babe Edina Lapraya, terus juga siapa, Anies Baswedan itu, dan selama 3 hari pidato kebudayaan dan segala macam, di situ ada seni Betawi dalam gelisah bangsa gitu. Kayak gitu. Dan itu ada satu cuplikan yang namanya pimpem belem pimpem hek, stabel malam stabel hek. Artinya? Nah ini yang banyak orang nggak tahu kalau itu permainan anak-anak Betawi kebun sirih zaman dulu. Dia kalau main-main kayak endeng-endengan tuh nggak, endeng-endengan sirih tapi. Wah, asik banget nih Sobat Budaya nih. Baru tahu kan? Nah itu. Jadi pimpem belem pimpem hek, stabel malam stabel hek. Ini Belanda. Bukan itu Belanda. Kita juga nggak tahu. Yang penting kita dimainin gitu. Oke. Nah, Babe Ridwan Saidi pada saat itu kita masukin aja gitu. Nah ini artinya banyak kiasan-kiasan, metafora-metafora atau juga bukan sindir sampir ya sebetulnya gitu ya. Kan kalau di kesenian ubruk, ada ubruk Betawi, dulu kan dia sindir sampir tuh kalau sama Belanda. Dadek-dadek Belanda gitu. Beda sama Lenong kan gitu ya. Kayak gitu, atau metopek beda gitu. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang memang berlaku pada saat itu yang kita juga nggak ngerti artinya apa itu. Tapi menjadi sebuah kenangan dan itu bisa menggambarkan situasi yang Tapi itu menggambarkan situasi pada saat itu yang memang seperti itu. iya. Kayak gitu. Kan jadi sebuah jendela gitu. Kita bisa lihat itu harapannya. Terakhir nih, Mas, sebelum kita menutup, harapan ke depannya. Ya mungkin kalau kita bicara soal regenerasi ya. Iya. Gitu. Ke depannya gimana nih? Karena kan memang seperti tadi melukis kan dengan atas lingkungannya. Iya. Abang nggak ngelukis cokek karena emang di lingkungan abang nggak ada cokek, tapi kan spirit Betawinya tetap ada gitu kan. Iya, benar. Nah yang sekarang nih kan sekarang udah gedung-gedung nih di mana-mana gitu ya. Iya. Apakah dari pertanggungjawaban karya tadi sempat bilang, apakah memang kita para seniman ini punya itu hal-hal spirit-spirit yang perlu dituangkan dalam karya-karyanya gitu? Oh iya, saya banyak sekali ya melukis tentang budaya Indonesia, tentang Monas, bahkan juga ada jadi koleksi Tampalisme Marduki ya. Terus juga saya melukis Semanggi, gedung-gedung, ya, saya melukis saya kan kalau pernah lewat Keseparman, kok ini jembatan tinggi amat ya saya seket dari bawah gitu. Itu saya melukis itu juga gitu. Jadi dinamika Jakarta atau notabene Betawi di dalamnya tidak hanya melulu saya harus menggambarkan secara etnik ya, visual etnik artinya itu lenong, terus gambang kromong atau apa ya kayak gitu. Tapi saya juga menggambar lingkungan itu dan banyak sekali itu saya lukis langsung saya di tempat lokasi HI, terus di mana di patung kuda Monas lagi macet saya melukis di situ dan masih ada lukisan-lukisannya. Ini sebenarnya sebuah talenta yang patut disyukuri ya, bahwa dikasih kesempatan boleh lihat sesuatu menjadi wadah ekspresinya tuh bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu. Dan bisa membuka, harapannya bisa membuka kita nih yang awam-awam untuk melihat melalui hasil karya, oh Jakartanya seperti ini, pada sudut pandangannya seperti ini. Luar biasa, semoga tetap terus berkarya. Amin. Ditunggu lagi karya-karya yang mungkin juga tidak hanya soal Betawi secara tradisi, tapi bisa dalam bentuk apapun untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih gitu ya. Dan semoga ini bisa terus ada
penerusnya. Penerusnya. Lanjut terus. Iya, satu lagi ya. menurut saya kalau kita sebagai pelukis atau seniman itu harus karya, estetika dan etika. Nah, etikanya tuh. Karya itu harus jelas, ya. Estetika itu sudah menyangkut, tapi etika kadang-kadang banyak orang ini sorry ya, lihat di Google apa comot-comot lukis abstrak pameran dia bilang lagi gali kuburan atau apa dia kasih judul-judul kayak begitu. Ini yang harus saya menanamkan kepada anak saya, kebetulan anak saya juga jadi Burgo Institut de Moda ya, ya desain yang nomor 2, terus juga yang nomor pertama itu musik. Saya selalu bilang jadilah diri kamu. Yang penting jangan jiplak. Jadi harus jadi diri kami sendiri. Kayak gitu, karena kehidupan itu apabila kita sudah menentukan saya harus nyemplung di sini, harus dilakoni sampai mati, saya bilang gitu. Artinya ketika saya memutuskan saya hidup harus jadi seniman, walaupun saya pernah jadi art director untuk sinetron ya tahun 80-an atau apa, tetap melukis itu tidak pernah saya tinggal. Tetap ini yang jati diri. Terima kasih Bang Iwan, makasih banyak waktunya, ngobrolnya, inspirasinya. Ini sangat menarik karena ini juga ada satu yang saya baru tahu, oh ternyata ada nih pelukis asli Betawi ya, yang padahal udah melalang buana ke Eropa, kemana luar biasa. Makasih banget ya sama-sama. Ya. One more day, sama-sama. Iya, baik, ini dia. Terima kasih kita sudah mendengarkan obrolan kita bersama Bang Iwan Aswan yang sudah membagi ilmunya mengenai estetika seni. Pada lukisan Betawi tadi sudah disampaikan ada karya, ada estetika dan etika. Tuh ya penting. Ini adalah seni lukis yang memiliki ciri khas kultural dan estetika kehidupan masyarakat Betawi seperti perayaan adat, seni budaya, serta kegiatan sehari-hari di lingkungan perkotaan. Sebagaimana karya seni lainnya, lukisan Betawi juga terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Melalui lukisan pelukis Betawi dapat menyampaikan pesan-pesan dan nilai seni budaya kepada masyarakat. Oke, itu tadi obrolan kita. Jangan lupa Sobat Budaya untuk like, subscribe, dan share, juga follow di akun Instagram kita di @disbudDKI. Dan kita akan ketemu lagi dalam podcast budaya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.